Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan hakikat pembelajaran IPS. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian IPS. Kita lihat dari definisi, ilmu sosial berasal daripada 6 kata, social science, yang merupakan bidang ilmu berkaitan dengan manusia dalam konteks sosial, yang termasuk dalam ilmu sosial diantaranya geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan politik. Sebelum kita masuk ke materi yang lain, kita harus tahu apa itu IPS atau kompetensi apa yang harus tercapai dalam pembelajaran IPS. Adapun saya ngambil dari beberapa para ahli ya, pengertian IPS, dan ada juga dari yang lain kata IPS atau pengertiannya yang lain ya kan. Jadi di sini kita bisa melihat IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Studi yang memperhatikan dalam pembelajaran bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungan di sekitarnya, seperti yang kita rasakan, seperti di dalam masyarakat ya, lingkungan masyarakat kita. Dan saya juga mengambil beberapa dari pendapat ahli. Yang pertama di mana M. Numan Somantri pada tahun 2001, ia berpendapat IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif untuk menyikapi dan memecahkan masalah-masalah kebangsaan di Indonesia. Program pendidikan itu atau program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dan ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Yang kedua dari para ahli Edgar Butch Wesley yang berpendapat pendidikan IPS adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pedagogi. Dan saya akan menjelaskan prinsip dan tujuan IPS yang akan kita pelajari dan akan kita beri atau kita kasih ke anak didik, ya kan? Adapun prinsip IPS ada 3. 1. Integrasi dan interrelasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, realitas dan fenomena sosial yang dirumuskan atau diorganisasikan dengan pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang keilmuan. Yang ketiga, suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu-ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi atau disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Sebelum kita masuk ke tujuan pendidikan, kita harus tahu apa itu pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Setelah itu kita baru tahu kalau dari tujuan pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dan adapun tujuan pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial, salah satunya membentuk peserta didik yang terbagi 3 pendapat atau 3
3 tujuan. Yang satu, menjadi warga negara yang baik, mampu berpikir untuk memahami, menyikapi, beradaptasi, dan memecahkan masalah sosial, dan memahami, mewarisi, dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.